Tiga buku berikut ini adalah buku-buku yang nggak terduga. Buku apakah itu? Ikutin terus video ini sampai habis. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Jadi, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian 3 buku apa aja yang ada di luar ekspektasi gue, atau 3 buku yang tidak terduga. Video ini gue buat dalam rangka mengikuti event posting bareng bulanan dari BookTube Indonesia, dimana untuk bulan Juni ini temanya adalah buku-buku tidak terduga. Bisa yang tidak terduganya di bawah ekspektasi atau juga melebihi ekspektasi. Di video kali ini, gue mau ngasih tahu ke kalian 3 buku yang tidak terduga yang pernah gue baca. 2 diantaranya yang di bawah ekspektasi, satunya adalah yang di atas ekspektasi atau melebihi ekspektasi. Kalau gitu, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung aja kita mulai videonya. Buku pertama, kita mulai dari buku yang melebihi ekspektasi gue, yaitu buku Semua Untuk Hindia. Gue nggak bisa nunjukin buku fisiknya karena gue baca versi e-book di Ipusnas. Kalian bisa baca juga di Ipusnas secara gratis, kalian pinjam dengan batas waktu 3 hari. Kalau belum selesai, kalian bisa pinjam ulang untuk 3 hari berikutnya. Nah, ekspektasi gue untuk buku Semua Untuk Hindia pada awal sebelum membaca adalah kayaknya buku ini akan membosankan. Atau buku ini kayaknya terlalu klise karena isunya isu sejarah masa penjajahan Belanda. Ngebosanin banget nggak tuh? Mengingatkan gue pada masa-masa SD, SMP, SMA ketika gue belajar sejarah Indonesia. Dimana guru-guru gue gagal untuk membuat gue suka pada topik sejarah. Jadi ketika gue disaranin baca buku Semua Untuk Hindia, gue nggak menaruh ekspektasi tinggi-tinggi amat. Ternyata, boy, I was wrong. Buku ini bagus banget, bahkan gue ngasih rating 5/5 karena buku ini isinya cerpen-cerpen gitu ya. Kalau nggak salah ada berapa belas cerpen gitu. Meskipun menceritakan tentang kejadian-kejadian masa era penjajahan Belanda di Indonesia, tapi tokoh utamanya itu orang-orang Belanda gitu. Ada yang rakyat biasa, ada yang orang pemerintahan, ada juga orang-orang swasta gitu. Jadi di buku ini kita bisa melihat bahwa orang Belanda itu nggak semuanya bermental buruk, nggak semuanya bermental penjajah, nggak semuanya ingin merusak Indonesia. Bahkan ada banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi pembela Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, itu menurut gue yang paling menarik atau paling kentara dari buku Semua Untuk Hindia ini. Buku ini ditulis oleh Iksaka Banu. Dan buku Semua Untuk Hindia ini memenangi Kusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori prosa gitu. Karena memang bukunya menurut gue bagus dan revolusioner gitu. Topiknya topik yang membosankan, topiknya yang udah banyak orang bahas, tapi sudut pandang penarasiannya yang menurut gue belum pernah dilakukan oleh orang lain. Itu dia kenapa gue jadi suka banget sama buku Semua Untuk Hindia. Kalian bisa tonton review lengkapnya di sini. Gue udah pernah bikin videonya, dan gue juga akan taruh linknya di kolom deskripsi supaya kalian bisa klik dan nonton video tersebut setelah selesainya video ini. Nah, 2 buku berikutnya adalah buku yang ada di bawah ekspektasi gue atau tidak terduga karena mengecewakan gitu. Buku yang pertama adalah Menulis Itu Indah, karya banyak penulis di sini. Nama yang disebutin di sini cuman Albert Camus sih. Tapi banyak banget penulis di sini yang tulisannya ada di dalam buku ini gitu. Ada George Orwell, ada Michael Foucault, Milan Kundera, Paulo Coelho, dan lain-lain. Jadi ekspektasi gue ketika sebelum membaca buku ini adalah gue akan membaca tulisan-tulisan yang isinya tentang pengalaman para penulis, bagaimana dia mulai menulis dan sampai dia terkenal, atau tips-tips menulis, atau perjalanan kepenulisan dia gimana, atau proses kreatifnya gimana gitu. Kenapa gue punya ekspektasi itu? Karena dari judulnya seperti yang bisa kalian lihat, Menulis Itu Indah. Subjudulnya adalah Pengalaman Para Penulis Dunia. Subjudulnya ini menggiring opini gue bahwa buku ini isinya tentang pengalaman para penulis. Iya dong, karena subjudulnya menyatakan seperti itu. Sayangnya, tulisan yang benar-benar memuat tentang pengalaman dan perjalanan kepenulisan di buku ini hanya sedikit. Sedangkan banyak banget tulisan lainnya, itu isinya tentang esai opini, argumen, tentang situasi politik kepenulisan, tentang situasi kesusastraan. Bahkan ada penulis yang nulis tentang penulis lainnya. Kan ngeselin banget gitu. Kayak di sini ada Gabriel Marquez yang nulis tentang Ernest Hemingway. Itu menurut gue rese banget gitu. Kenapa penulis ternama seperti Marquez nggak nulis tentang dirinya aja atau tentang proses kepenulisannya aja? Lebih tepatnya gini sih, kenapa esai yang tidak berkaitan dengan pengalaman menulis itu dimasukkan di dalam buku ini?
Itu kan pilihan editor ya. Menurut gue itu adalah salah editor dan penerbit di sini. Kenapa mengumpulkan tulisan-tulisan yang temanya tidak benar-benar tentang pengalaman para penulis, lalu diberi judul bukunya tentang pengalaman para penulis. Itu kan jadinya misleading. Jadi buku Menulis Itu Indah ini benar-benar di bawah ekspektasi gue, karena gue udah naruh ekspektasi tinggi, gue akan baca pengalaman hidup atau pengalaman proses kreatif kepenulisan para penulis-penulis terkenal. Ternyata tidak seperti itu. Mari kita lanjut ke buku terakhir untuk video ini, yaitu buku Totem and Tabu, karya Sigmund Freud, yang diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu Immortal Publishing dan bekerjasama dengan penerbit Octopus. Jadi buku ini berisi tentang pandangan psikologi, atau lebih tepatnya pandangan psikoanalisis, tentang totem dan tentang tabu. Masalahnya adalah bukan pada penulisnya, bukan pada judulnya atau tentang isi bukunya, tapi pada penerjemahan di buku ini. Buku yang versi ini, this exact copy. Jadi, buku ini penerjemahan di awal itu oke atau bagus-bagus aja, gue bisa memahami, gue bisa mengerti, gue bisa mengejar apa yang dimaksud oleh Sigmund Freud di buku ini. Tapi dari pertengahan ke akhir, penerjemahannya itu kayak turun drastis gitu. Sehingga bisa dilihat sendiri progres baca gue cuma sampai 2/3 bukunya. Nah, sepertiga lagi belum gue sentuh karena benar-benar nggak bisa mengerti apa yang dimaksudkan. Gue langsung kasih contoh aja di sini, masih di halaman yang gue tandai. Ada kalimat yang berbunyi begini. Meski demikian, Reinach adalah penulis yang sumbangannya dalam bidang sangat besar bagi kita. Reinach adalah penulis yang sumbangannya dalam bidang sangat besar bagi kita. Bingung nggak tuh? Jadi masalah penerjemahan di buku ini adalah gue masih bisa melihat ada susunan versi grammar bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tanpa merubah struktur bahasanya dalam struktur bahasa Indonesia. Itu yang jadi masalah. Sehingga dalam membaca buku ini, otak kita tuh harus kerja 2 kali. Udahlah harus memahami kalimatnya, berikutnya harus memahami isi atau ide dari Sigmund Freud itu sendiri. Kan ribet ya. Ide dari Sigmund Freud itu aja udah ribet untuk dipahami. Nah, kita harus memahami lagi kalimat yang benernya itu gimana. Itu masalah dari buku ini. Sehingga ekspektasi gue yang udah ketinggian tentang Sigmund Freud dan tentang bahasan totem ini jadi tidak terpenuhi karena penerjemahannya yang buruk. Setelah membaca 2 buku ini yang sama-sama diterbitkan oleh penerbit Immortal dan penerbit Octopus, gue mungkin udah bertekad nggak akan lagi membaca atau membeli buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Immortal Publishing. Karena gue punya masalah pertama di bagian terjemahan di sini dan beberapa di sini, dan juga di bagian misleading judul di buku ini. Gue nggak bermaksud untuk menjelekkan penerbit di sini. Gue memberikan alasan yang jelas kenapa gue nggak suka. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi kritik, bisa jadi saran perbaikan bagi penerbit Immortal Publishing. Kalau mungkin anggota atau member atau pegawai dari Immortal Publishing menonton video ini, coba perbaiki lagi terjemahannya, coba jangan bikin judul yang misleading sehingga pembaca bisa menikmati buku yang diterbitkan. Nah, itu tadi 3 buku yang di luar dugaan. 2 yang di bawah ekspektasi, 1 yang melebihi ekspektasi gue. Kalian bisa tonton 2 video review yang udah gue buat. Yang pertama tentang buku Semua Untuk Hindia, yang kedua buku Menulis Itu Indah. Itu gue taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Apakah kalian udah pernah membaca 3 judul buku tersebut? Atau salah satunya? Kalau udah, gimana pendapat kalian? Kalian setuju atau enggak tentang apa yang gue sampaikan? Tulis di kolom komentar di bawah. Segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan. Aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.